Bersyukur banget hari ini, di siang hari ini kita masih bisa ngumpul bareng-bareng untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, thank you Lord, thank you Jesus for everything you have done in my life. Yang sudah kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, buat segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami bisa hari ini, sampai hari ini kami bisa berdiri saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan. So today we want to thank you Lord, by praising and worshiping your name. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipujikan, ditinggikan, dan disembah dari tempat ini. Biar yang kami lakukan hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Sama-sama teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Oke, sama-sama semuanya aku undang untuk bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangannya, boleh katakan haleluya. Katakan Lord you are good. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good and your mercy endures forever. Say Lord you are good, yeah. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Katakan we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Say, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are God. Kalau saya berusaha kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, come on. Oh. Sama-sama katakan Lord you are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. Worship you. Sama-sama kasih tepuk tangan yuk. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Sama-sama. You are good. Haleluya.
kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Mari siapkan kita hati kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, biar Tuhan jadi pusatnya. Let Jesus be the center of it all. Let Jesus be center of our life. Let Jesus be center of everything we do. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus said, "Sins of all evil." Jesus said, from beginning to the end, it has always been, it's always been you, Jesus. Jesus said, the Savior with all. Jesus said, the Savior with all. From the beginning to the end, it has always been, it's always been you, Jesus. Jesus said, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Biar Tuhan aja yang menjadi pusat dalam setiap kelakuan kita. Katakan dari awal. Jesus said, the center of it all. Jesus said, the center of it all. From beginning to the end, it has always been, it's always been you, Jesus. Say, Jesus at the center of my life. Jesus said, the center of my life. Jesus said, the center of our life. From beginning to the end, it is always been, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Say, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. From my heart to the heaven, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Cuma Tuhan saja katakan. Jesus said, Jesus, yes, you're the center. Jesus said, the center
and everything revolves around you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, you're the center, and everything revolves around you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, to the heaven. Jesus at the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of of it it all. all. From the beginning to the end, to the end. It is always sweet, it's always with you, Jesus. Bapa, inilah pengakuan kami bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu kembali untuk mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh bukan hanya mengaku bahwa Yesus adalah pusat kehidupan kami, tapi menjadikan Yesus pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Baik saudara, mari saya ajak saudara membuka Matius pasal 5. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 16 dan saya minta kesediaan saudara-saudara untuk berdiri. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan namamu yang di sorga. Silahkan duduk. Saudara, perikop yang baru saja kita baca tadi, itu merupakan pengajaran Yesus yang sering
kita dengar. Kalau boleh saya katakan, pengajaran Yesus yang sangat terkenal. Dan sayangnya saudara, karena pengajaran ini sangat terkenal, bahkan sering didengar di telinga kita, didengung-dengungkan di telinga kita, maka hati dan pikiran kita menganggap ini biasa-biasa saja. Perikop tentang garam dan terang dunia tidak memiliki greget untuk dicermati. Dan akibatnya? Akibatnya pesan penting dari pengajaran Yesus ini terlewati begitu saja. Karena kita sudah merasa, ini hal yang biasa, sering kita dengar, garam dunia, terang dunia. Dan karena biasa, kita tidak mau memperhatikan lebih dalam. Kita anggap hal yang sepele. Akhirnya kita tidak mengerti pesan penting di dalamnya. Saudara, apa sih pesan penting dari perikop garam dan terang dunia ini? Garam dunia dan terang dunia. Saudara, supaya kita dapat memahaminya dengan baik, saya mau mengajak saudara melihat posisi. Pertama, penempatan perikop ini. Pengajaran Yesus ini Yesus sampaikan sesudah Yesus berbicara tentang berbagai penganiayaan. Ayat 10, 11, dan 12. Dan pengajaran ini Yesus sampaikan sebelum dia berbicara tentang legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat. Ayat 17 sampai 20. Saudara, kalau kita dalam kondisi yang aman-aman, kondisi yang penuh sukacita, saya jamin saudara dan saya gampang untuk menyatakan kebaikan. Ya bukan? Tapi ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, bahkan ketika kehidupan kita terancam atau kita mengalami berbagai tekanan, sangat sulit buat kita untuk berbuat baik. Nah, Yesus menempatkan pengajaran ini sesudah ia berbicara tentang penganiayaan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengikut dia. Dan sebelum ia memaparkan bagaimana sombongnya orang Farisi dengan keahlian mereka dengan Taurat. Sebelum kondisi itu dan sesudah kondisi ini, Yesus meletakkan orang percaya dengan satu pengajaran. Kamu adalah garam dunia. Pengajaran garam dunia dan terang dunia mau membawa kita bagaimana kita hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Menggarami dan menerangi dalam kondisi biasa-biasa aja gampang. Tapi di tengah kondisi yang sulit, itulah yang Yesus mau sampaikan bagi kita melalui perikop ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus lihat bahwa penggunaan kata adalah. Kamu adalah garam dunia. Ayat 13. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kata adalah menunjuk pada identitas. Bukan peran. Kalau peran, maka katanya seperti ini berbunyi. Kamu harus menjadi terang dunia. Tapi di sini Yesus katakan, kamu adalah
terang dunia. Jadi identitas. Kita seringkali ketika membaca garam dunia dan terang dunia, pikiran kita langsung pada peran. Kita hanya terjebak pada peran. Padahal sebenarnya intinya di sini adalah identitas. Identitas saudara, dan saya yang beriman pada Allah dalam Yesus Kristus. Jadi lebih dari sekedar peran. Kita memiliki identitas garam dan terang. Nah, dengan identitas inilah saudara, kita menggarami dan menerangi. Tema renungan kita saat ini. Jadi saya ingin saudara dan saya benar-benar memahami bahwa seruan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Mau menunjuk pada diri kita dengan identitas kita sebagai garam dan terang. Nah, dalam identitas itulah kita diutus untuk menggarami dan menerangi. Pertama, mari kita lihat apa sih yang dimaksudkan dengan garam dunia. Saudara, ketika Yesus menggunakan metafora ini, Yesus ambil dari kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan orang-orang yang menerima pengajarannya saat itu. Dan ketika dunia berkembang sampai saat ini di mana ibu bapak saudara dan saya ada, dua metafora ini juga dekat dengan kehidupan kita. Kita melihat bagaimana aktualnya firman Allah dari kekekalan di masa lampau sampai di kekekalan yang akan datang. Itu berarti seruan yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 juga ditujukan buat kita. Dan mari kita lihat fungsi dari garam. Kita semua tahu fungsi garam adalah mengawetkan supaya tidak cepat membusuk. Karena orang-orang Galilea waktu itu kan kita tahu dari kisah Alkitab, mereka pekerjaannya adalah menjala ikan. Supaya ikan ini bisa dikirim kemana-mana, maka mereka mengawetkan ikan itu dengan garam supaya tidak busuk. Kemudian kita juga tahu garam memberi rasa. Di dalam semua bentuk makanan. Nah, ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, saudara dan saya memiliki identitas garam dunia, maka kita memiliki identitas yang mampu untuk mempertahankan hal yang baik dan menjaganya untuk tidak menjadi sesuatu yang busuk. Dunia penuh dengan kejahatan. Dunia penuh dengan dosa. Semua adalah kebusukan. Dan akan menuju pada kehancuran, kematian, maut. Di dalam dunia seperti inilah saudara dan saya hadir sebagai garam dunia untuk mempertahankan hal-hal yang baik yang masih tersisa di dunia ini dan menjaganya supaya tidak menjadi busuk dan berakhir pada maut. Juga saudara dan saya dipanggil untuk memberi rasa, memberi dampak di dalam kehidupan ini. Tentunya dampaknya yang baik, saudara. Identitas sebagai garam bukan suatu kebetulan saja yang Tuhan berikan buat kita. Bukan satu kebetulan saja karena saya beriman pada Yesus, maka saya menjadi garam dunia.
kita memiliki identitas itu dengan satu tujuan, agar hidup kita membawa dampak yang positif di tengah dunia yang sedang menuju kepada maut. Lalu saudara, ketika Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Siapakah yang dimaksudkan dengan kamu di sana? Saudara, kita lihat lagi ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Yesus tidak mengatakan dalam pengajarannya ini, Petrus adalah garam dunia. Dia juga tidak mengatakan, hei Yakobus, kamu garam dunia. Tidak. Yesus katakan, kamu dalam bentuk jamak. Kamu adalah garam dunia. Itu berarti semua orang yang mengikut Yesus dan yang mendengar pengajarannya saat itu dikatakan adalah garam dunia. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, maka saudara semua dan saya ini adalah garam dunia dan mempunyai peran untuk menggarami dunia ini. Memberi makna yang baik bagi kehidupan di sekitar kita. Seringkali kita berpikir bahwa yang bertugas memberi makna yang baik dalam kehidupan ini hanyalah pendeta, hanyalah penginjil, hanyalah orang-orang yang aktif di dalam kehidupan kerohanian. Tapi firman Tuhan jelas katakan saat ini. Dia tidak katakan Yohanes, tidak menunjukkan pada pribadi tertentu, tapi dia tujukan pada semua yang mengikut dia saat itu. Semua orang yang percaya pada Allah dalam Yesus Kristus mempunyai tugas untuk menggarami. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah memiliki identitas garam dunia. Lalu di mana? Di mana saudara kita melakukan peran kita menggarami, karena identitas garam sudah menjadi bagian kita. Masih lagi ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Perhatikan kata dunia. Dunia di sini tidak menunjuk pada tempat, bukan saudara. Dunia di sini lebih ada keterkaitan dengan fungsional. Jadi bukan tempat, tetapi fungsi. Jadi kita dipanggil untuk menjadi garam dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Mulai dari lingkup keluarga, lingkup tempat bekerja, lingkup masyarakat, lingkup kita bergaul, dan lain sebagainya. Jadi bukan tempat yang dituju di sini, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika kita melakukan peran sebagai garam, kita tidak dibenarkan untuk pilih-pilih orang. Kita tidak dibenarkan untuk mengkotak-kotakkan orang karena kita senang dengan dia. Atau karena berbagai alasan sosial. Jangan. Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Itu berarti Yesus mau kita dengan identitas sebagai garam hadir. Memberi dampak yang positif pada siapapun juga. Dan bagaimana caranya?
supaya kita dapat memberikan dampak yang positif buat siapa saja. Saudara, sudah barang tentu kita harus melewati proses. Kita lihat garam. Saudara bisa tahu itu garam dari mana? Karena saudara pernah rasa, bukan? Pernah merasakan seperti itu. Rasa garam baru bisa kita nikmati setelah dia melewati proses yang sangat panjang. Mulai dari proses pembentukan garam yang kita pelajari waktu kita sekolah, kemudian proses pemasaran. Setelah proses pemasaran, ada proses pemasakan. Kita kan tidak makan garam begitu saja, bukan? Tidak. Kemudian setelah proses pemasakan masih ada lagi proses penyajian. Setelah itu baru kita makan makanan yang dihidangkan dan kita rasakan, lezat. Kenapa? Karena ada garam di sana. Tanpa garam belum tentu kita dapat mengatakan suatu masakan lezat. Kecuali untuk kita yang diet garam ya ibu bapak beda lagi. Tapi untuk manusia normal sejak kita kecil ketika kita belajar makan kita tahu makanan itu lezat karena orang tua kita membubuhi garam. Dan dia melalui suatu proses yang begitu panjang. Agar saudara dan saya pun dapat memberi dampak yang positif dalam kehidupan di mana saudara dan saya berada dengan identitas kita sebagai garam, maka kita pun harus melalui suatu proses. Proses apa itu? Kolose pasal 3. Mari kita lihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, saya akan ajak kita melihat ayat 8 dan ayat 8 sampai 9 dan ayat 12 sampai 14. Sebagaimana garam harus melalui proses yang begitu panjang sampai rasanya dapat dinikmati dan kita katakan wow masakan ini lezat, maka kita pun harus melalui suatu proses agar hidup kita benar-benar berdampak buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan proses ini tidak lain adalah proses pembaruan hidup. Apa yang dimaksudkan dengan proses pembaruan hidup? Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 9. Kita harus buang tabiat buruk kita. Tabiat buruk kita itu tidak lain adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dusta. Itu semua harus kita tanggalkan. Kemudian setelah kita tanggalkan itu, apa yang harus kita gunakan? Ayat 12 sampai 14. Kenakan belas kasihan, kenakan kemurahan, kenakan kerendahan hati, kenakan kelemah lembutan, kenakan kesabaran. Sabar terhadap yang lain, ampuni seorang akan yang lain, jangan menaruh dendam. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih dasar dari semua tabiat baik yang harus kita nyatakan, yang harus kita miliki. Dan inilah proses yang harus kita alami agar kita mampu menggarami dunia di sekitar kita. Proses pembaruan. Saudara mungkin akan bertanya, kenapa sih kok perlu proses lagi? Bukankah saya sudah beriman pada Allah dalam Yesus Kristus? Dan ketika saya beriman pada Allah dalam Yesus Kristus, saya memiliki identitas untuk menjadi terang dunia. Lalu kenapa masih perlu proses? Masih di Kolose tadi, pasal 3. Kolose pasal 3,
ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan di sana. Dan kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Terus-menerus diperbarui. Jadi saudaraku, proses pembaruan tidak hanya berlangsung satu kali. Proses pembaruan ini terus-menerus. Kenapa? Kenapa proses pembaruan ini harus terus-menerus? Benar saudara, proses ketika kita menerima Yesus itu terjadi satu kali. Ketika kita bertobat, mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, maka kita adalah garam dunia. Proses terjadi satu kali ketika menerima Yesus. Tapi proses pembaruan itu berulang kali selama kehidupan ini Tuhan anugerahkan bagi kita. Apa buktinya saudara? Proses pembaruan itu harus terjadi berulang kali. Atau kenapa proses pembaruan itu harus berulang di dalam hidup kita. Saya ajak kita buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini peristiwa ketika ketiga murid Yesus berada bersama-sama Yesus di Taman Getsemani. Mereka ini murid yang sangat dekat. Yesus ajak untuk bergumul bersama. Mereka tidak sanggup. Mereka tertidur. Maka Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena roh kita penurut. Tapi saudara dan saya masih terdiri dari daging kan? Siapa di sini yang tidak terdiri dari daging? Ada enggak? Kalau tidak terdiri dari daging, saudara berjalannya pasti melayang dan saya akan tengking saudara dari tempat ini. Ya enggak? Ya kan? Roh kita penurut. Tapi daging kita sangat lemah. Roh kita mungkin dapat kuat bertahan dengan pencobaan, tapi daging kita lebih kuat lagi saudara untuk menggoda roh kita. Nah, itulah sebabnya pembaruan ini diperlukan atau proses pembaruan ini terus menerus. Kembali pada Matius tadi pasal 5 dikatakan di dalam ayat 13 bagian B, garam bisa menjadi tawar. Karena daging kita ini sangat lemah, maka kita bisa kehilangan rasa asin. Itulah sebabnya Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu sebabnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan proses pembaruan itu terus menerus dilakukan. Karena Yesus sangat tahu dengan persis siapa saudara dan saya yang masih dikuasai oleh daging kita. Jadi penting pembaruan hidup terus menerus. Jangan saudara katakan, udah kok saya udah dibarui ketika waktu saya dibaptis, itu saya sudah dibarui. Tidak salah saudara, tapi tidak stop di situ. Terus sampai Yesus datang kembali. Dan ketika kita terus mengikuti proses pembaruan hidup, dapat dijamin saudara dan saya tidak akan kehilangan rasa asin. Saudara dan saya sebagai garam akan terus dapat memberi dampak yang positif bagi dunia di sekitar kita. Kemudian yang berikut, terang dunia. Kembali seperti garam kita melihat apa fungsi terang. Fungsi terang adalah menjadikan segala sesuatu
tampak dengan jelas. Coba saudara bayangkan kalau ruangan ini tidak ada lampu. Saudara masuk, saudara kesandung nggak? Bisa saja kesandung, walaupun saudara sudah sering masuk, mungkin sudah hafal, ini terapnya ada berapa, saya punya waktu tinggal 5 menit saudara. Bayangkan saya harus ngebut, bayangkan saudara, fungsi lampu memberi penerangan di tempat ini. Jadi peran saudara dan saya untuk menjadi terang dunia adalah mengalahkan kegelapan dunia dan menuntun setiap orang datang pada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yang penting sekarang bagaimana saudara dan saya dapat melakukan peran sebagai terang dengan benar. Saudara, saya ajak saudara lihat lampu ini. Lampu ini bisa menyala karena apa saudara? Karena apa lampu ini menyala? Saya punya waktu tinggal 5 menit, tadi udah terkurang 1 menit, tinggal 4 menit. Karena apa? Karena listrik, ada arus listrik. Berapapun harga lampu ini, mungkin di rumah kita ada lampu kristal yang mahal. Itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada arus listrik di rumah kita. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya memiliki identitas sebagai terang. Tapi kita tidak akan dapat menerapkan identitas kita dengan baik. Tanpa dialiri dengan kuasa Roh Kudus. Itu saudara. Saudara dan saya selalu kebanyakan, saya tidak menuduh ya, tapi ya kebanyakan kita lebih fokus pada Bapa di surga yang penuh kasih adanya. Benar. Yesus Kristus juru selamat saya. Benar, tidak salah. Jangan lupa ada Roh Kudus yang terus menuntun saudara. Saudara ada di sini karena tuntunan Roh Kudus. Ya, karena kerja Roh Kudus. Saudara dan saya dapat menerangi kehidupan di sekitar kita ketika kita memberi Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, kalau saya buka Alkitab lagi lama, dalam 1 Korintus dikatakan bahwa tidak mungkin seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Saudara mengaku Yesus Tuhan enggak? Saudara mengaku Yesus Tuhan enggak? Ya. Saudara di belakang mengaku Yesus Tuhan enggak? Amin. Amin. Kita mengaku Yesus Tuhan karena Roh Kudus ada di kita saudara. Jadi jangan cari Roh Kudus di luar. Lalu saudara bilang, Roh Kudus mari datang urapi saya. Jangan. Roh Kudus sudah ada dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus terus bekerja, dia tidak pernah tinggalkan kita. Kitalah yang tidak mau peka akan pekerjaannya di dalam hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya kita tidak mampu menjadi terang. Padahal identitas kita adalah terang. Tapi ketika saudara dan saya benar-benar mau tersungkur di bawah pimpinan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, maka saudara dan saya akan dapati kita mampu untuk menjadi teladan yang baik buat setiap orang di sekitar kita. Saudara menjadi teladan bukan hal yang gampang. Bukan. Tapi saudara dan saya yang mempunyai identitas sebagai terang pasti dapat melakukannya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita. Sudah ada di hati dan pikiran kita. Jangan cari-cari di luar lagi. Roh Kudus tidak gentayangan saudara. Roh Kudus ada di hati dan pikiran kita. Dan dia terus bekerja di hati dan pikiran kita. Tinggal bagaimana kita mau berserah, mengikuti, peka pada karyanya. Dan ketika kita peka pada karya Roh Kudus sekecil apapun dalam hati dan pikiran kita, saudara dan saya akan dapati diri mampu berperan sebagai terang. Sekecil apapun teladan yang kita berikan akan membawa terang bagi orang-orang. Enggak ada lampu ini, mati listrik, ada lilin yang kecil. Bisa kan menerangi tempat ini? Ya kan? Sekecil apapun terang yang kita miliki. Tapi ketika terang itu benar-benar kita terima karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita. Saya jamin saudara, saudara dan saya
akan menjadi berkat bagi orang-orang. Terakhir, berapa menit? 1 menit, masih cukup lah. Ria, berapa menit saya punya waktu? 1 menit, masih cukup. Terakhir, untuk apa sih saudara dan saya dijadikan oleh Yesus garam dunia, terang dunia. Lalu dipanggil dan diutus untuk berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan ini. Ayat terakhir, ayat 16. Saya mau ini ditayangkan. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Mereka melihat. Ayat 16. Masih dari Matius pasal 5 tadi. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sampai di situ? Kalau cuma sampai di situ, itu berarti motivasinya supaya kita jadi top. Mencari popularitas kita. Tapi saudara, firman Tuhan tidak pernah menjebak kita untuk jatuh dalam dosa. Firman Tuhan justru membawa kita untuk berada dalam terang. Dilanjutkan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lihat saudara, Tuhan tidak egois. Tuhan tahu saudara dan saya juga memerlukan satu pengakuan. Itu manusiawi. Jadi Tuhan bilang, iya supaya orang lihat perbuatanmu yang baik. Dengan kata lain, ada pujian di sana untuk perbuatan baik kita. Enggak salah. Tapi tidak titik sampai di sini. Ketika kita dipuji karena perbuatan kita yang baik. Di sana nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudara dan saya tidak hadir sebagai garam dan terang yang memalukan Tuhan. Tidak. Tapi saudara dan saya hadir dalam kehidupan ini. Untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui pujian yang saudara dan saya terima. Karenanya saudara, mari kita peka pada kuasa kerja Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita mampu untuk menjadi terang. Beri hidup kita dibarui hari lepas hari oleh karya Roh Kudus. Sehingga kita mampu untuk memerankan peran kita sebagai garam. Karena saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu kembali menjadi bagian kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk sungguh-sungguh memahami identitas kami sebagai garam dan terang dunia. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus yang terus membarui hidup kami pun mampu memerankan tugas kami, menggarami dan menerangi dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, jangan hanya kami yang dipuji, tapi lebih dari itu, kelakuan kami tidak memalukan Tuhan. Kelakuan kami tidak membawa dunia mengejek nama Tuhan. Tapi kelakuan kami sebagai garam dan terang dunia memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk firman dari Ibu Esther. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita undang berdiri. Ya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Esther Tuhan. Luar biasa Tuhan, biarlah firman ini terus Tuhan terpatri di dalam hati kami Tuhan. Ajari kami terus Roh Kudus setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Sehingga kami terus memuliakan nama-Mu dan orang-orang melihat di dalam diri kami kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Tuhan,
Kami berdoa Tuhan mengangkat tangan untuk Ibu Esther Tuhan. Kau terus berkati dia Tuhan Yesus dengan segala berkat-berkat rohani Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi pewahyuan disampaikan dengan luar biasa melalui pewahyuannya di dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati dua Tuhan dia dalam keluarganya dan semuanya Tuhan, kesehatan Kau berikan dan kebahagiaan Tuhan, dan damai sejahtera sukacita terus Kau Tuhan. Tanda-tanda ajaib terus terjadi Tuhan dalam pelayanan Ibu Esther. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini Tuhan juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, PDO Immanuel Smart Friend yang belum sempat hadir Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau terus Tuhan nyatakan Tuhan. Kau panggil Tuhan teman-teman kami itu terus rindu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan setiap hari Kamis dan Jumat Tuhan. Biarlah Roh Kudus di dalam diri kami, di dalam diri anak-anak-Mu di Smart Friend Tuhan lebih dahsyat lagi berkarya Tuhan, dan mereka selalu merindukan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kesibukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk Smart Friend PT ini Tuhan yang telah Kau sediakan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan semakin hari semakin Kau terus Tuhan Yesus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan dari mulai atas sampai bawah Tuhan, Kau terus Tuhan berkati Tuhan Yesus semua. Berikan Tuhan Yesus hikmat-Mu Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan di mana nama-Mu dimuliakan, di situ terjadi keajaiban. Mukjizat terjadi Tuhan untuk Smart Friend Tuhan. Kami percaya Engkau naikkan terus Tuhan revenue kami Tuhan. Biarlah kami menjadi perusahaan yang ternama, terpuji, terhormat Tuhan di Indonesia. Kami percaya Tuhan Smart Friend menjadi terdepan Tuhan Yesus. Karena anak-anak Tuhan yang terus bekerja Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh semangat Tuhan setiap hari, dan juga berdoa Tuhan. Biarlah kami terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu, dan Kau tidak akan mempermalukan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Juga saat ini dalam bulan puasa yang bersamaan dengan anak-anak-Mu dan juga saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semua sama-sama Tuhan memuliakan, menunaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah ada satu kesatuan hati Tuhan, bahkan Tuhan kami percaya ada kedamaian, ada kerjasama yang luar biasa Tuhan di dalam kami Tuhan sesama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami percaya Tuhan jiwa-jiwa juga akan mengakui diselamatkan Tuhan, mengenal Engkau Tuhan Yesus Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarlah terus Kau berikan damai sejahtera sukacita di Indonesia, dan juga Tuhan peningkatan Tuhan dari segi ekonomi Tuhan. Kami percaya tahun 2023 bukan tahun yang buruk Tuhan, tapi kami percaya itu semua baik adanya Tuhan di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan para menteri juga. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia menjadi terdepan Tuhan di dunia, dan itu semua karena kemuliaan-Mu ada di Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menunaikan pekerjaan kami Tuhan, meneruskan Tuhan, kami percaya Engkau berkati melalui doa yang akan diadakan oleh Ibu Esther. Silakan Ibu. Mari saudara arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.